Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita masih membicarakan mengenai manfaat dari epistemologi. Di dunia barat memang epistemologi, teori tentang pengetahuan ini sangat berkembang sekali. Memang karena sudut pandang ontologis dari barat itu menganggap bahwa relasi sosial, perkembangan budaya, perkembangan industri itu memiliki suatu pola pikir, suatu yang bisa disentuh oleh kajian filosofis atau epistemologi. Misalnya kajian psikologi ada dibahas oleh para epistemolog, kajian sosial misalnya itu membutuhkan suatu pemahaman mengenai epistemologi. Misalnya Michel Foucault, dia membahas tentang gejala psikologi, dia meneliti klinik, dia meneliti penjara, bagian dari sosial itu sosiologi, juga dia membahas tentang politik. Perkembangan epistemologi di barat ini memang berkembang karena filsafat itu sebagai sesuatu analisis dan kemampuan mereka yang cukup kuat ya untuk menelusuri tentang pola pikir, bagaimana suatu pengetahuan melahirkan suatu kekuasaan. Bagi mereka ini sebagai sesuatu yang penting. Misalnya Jacques Lacan, mereka menganalisis gejala sosial memakai psikologi atau menggunakan psikoanalisa. Jadi memang analisis filosofis, konsepsi tentang sesuatu yang disebut filosofi, misalnya Hegel digunakan oleh Jacques Lacan untuk memahami realitas atau perkembangan masyarakat. Jadi memang sudut pandang epistemologi ini dipakai ke berbagai lini pengetahuan, berbagai lini tentang analisis kehidupan sosial. Misalnya juga Jean Baudrillard, dia mengembangkan tentang perkembangan teknologi dan pengetahuan itu melahirkan istilah tentang simulakra, tentang hiperrealitas. Ini mereka menganggap bahwa ya peran epistemologi ini sebagai suatu disiplin pengetahuan, berusaha untuk mencermati bagaimana suatu pengetahuan itu terbentuk, dibicarakan, diwacanakan, dan apakah realitas yang dibicarakan itu memang ada gitu kan. Dan perkembangan epistemologi di barat ini memang tidak pernah bisa tanpa rasionalitas, dan secara umum juga epistemologi itu mengembangkan suatu realitas. Dan tentu saja pengembangan realitas itu memakai rasionalitas dengan penafsiran, sehingga hermeneutika sangat penting di sini. Secara tidak langsung mereka melakukan suatu penafsiran mengenai relasi-relasi, suatu tanda-tanda yang dibaca sebagai manusia dengan lingkungan, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Itu epistemologi itu akan produktif untuk memahami tentang relasi-relasi tersebut. Relasi di sini ya disebut dengan relasi hubungan manusia dengan lingkungan, sosial, budaya, dan seperti itu. Itu menyebabkan Barat berkembang dalam analisis politiknya, sosial, ekonomi. Kemudian kalau di filsafat Islam kita menjelaskan bahwa kajian epistemologi itu sebagai suatu yang esensial, mendasar gitu kan. Kita berbicara mengenai misalnya ilmu khuduri, ilmu husuli. Ilmu husuli adalah ilmu ya bersifat rasional gitu. Pencarian dasar bahwa rasionalitas itu akan menyebabkan kita mempunyai pengetahuan. Begitu juga ada pembagian ilmu huduri, menganggap bahwa realitas itu mendahului pengetahuan yang terkonsepsikan. Jadi realitas dulu baru kita mengkonsepsikannya. Pendasaran ini memang sangat mudah kita pahami juga, dan bila dikembangkan lagi sebenarnya bisa menyentuh dimensi sosial juga. Selain hanya misalnya pada Mehdi Hairi Yazdi, pengembangannya itu pada pembuktian atau justifikasi pengalaman spiritual, pengalaman yang mistisisme yang mungkin bisa dibicarakan, dan bisa menganalisis apakah pengalaman mistisisme ini bisa dideskripsikan secara bahasa. Jadi Mehdi Hairi Yazdi menjelaskan tentang ilmu huduri, ilmu husuli, khususnya ilmu huduri, untuk menjelaskan kemungkinan suatu pengalaman mistis bisa dijelaskan secara rasional, dan pengandaian-pengandaiannya itu bisa diterima dengan alasan
yang memungkinkannya itu. Terima kasih.